Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Guslianawati dengan NIM 21104080017 dari kelas PGMIC. Video ini untuk memenuhi tugas, yaitu tugas komunikasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Bono. Dalam video ini saya akan membahas mengenai bentuk komunikasi verbal dan juga nonverbal di SD Muhammadiyah Sokonadi, Yogyakarta. Untuk pendahuluannya, menurut Karl I. Hoffman mengatakan bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsang untuk mengubah perilaku orang lain. Dalam proses pembelajaran terjadi sebuah komunikasi, yakni antara guru dan juga peserta didik. Sebagai fungsi edukatif, komunikasi pembelajaran bertugas mengelola proses-proses komunikasi yang secara khusus dirancang untuk tujuan memberikan nilai tambahan bagi pihak sasaran dan memberikan efek perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari tindakan komunikasi pembelajaran. Nah, berangkat dari pendahuluan ini, penulis ingin membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi verbal dan juga nonverbal yang ada di SD Muhammadiyah Sokonadi, Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Kapas nomor 5A, Semaki, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita akan membahas mengenai komunikasi verbal. Dari pengertiannya, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun lisan. Nah, untuk unsur komunikasi verbal itu ada dua, yaitu kata dan juga bahasa. Kata merupakan unsur lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, ataupun keadaan. Untuk yang kedua yaitu bahasa. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Nah, untuk jenis komunikasi verbal itu ada dua, yaitu bicara dan menulis. Bicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Untuk yang kedua adalah mendengarkan dan juga membaca. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis. Nah, untuk karakteristik komunikasi verbal itu ada 6, yaitu 1. Komunikasi verbal itu halus, jelas, dan juga ringkas. Terdapat perbendaharaan kata, terdapat arti kata konotatif dan juga denotatif, memiliki intonasi, kecepatan bicara, dan punya humor. Nah, untuk pembahasannya kedua yaitu komunikasi nonverbal. Pengertian dari komunikasi nonverbal adalah komunikasi semua isyarat yang bukan merupakan kata-kata. Wujud dari komunikasi nonverbal itu ada dua, yaitu komunikasi bahasa nonverbal dinamis dan juga wujud bahasa nonverbal statis. Untuk wujud bahasa nonverbal dinamis itu berupa bahasa tubuh beserta anggota tubuh disertai gerakannya. Untuk wujud bahasa nonverbal statis itu dicontohkan sebagai bagian tubuh yang mengandung makna pragmatik dan status sosial, asal keturunan, dan persepsi terhadap kedudukan dalam masyarakat. Jenis-jenis komunikasi nonverbal itu ada 8. Yang pertama adalah sentuhan atau haptik, yang merupakan pesan nonverbal atau nonvisual dan nonvokal yang bertujuan mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Untuk yang kedua adalah komunikasi objek.
Komunikasi objek ini paling sering adalah penggunaan pakaian. Kalau di sekolah berarti seragam ya. Nah, untuk yang ketiga adalah kronemik. Kronemik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu, yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Untuk yang keempat adalah gerakan tubuh atau kinestetik. Kinestetik itu terdapat beberapa bentuk ya. Ada emblem, ilustrator, affect display, regulator, dan juga adaptor. Untuk yang kelima adalah gerakan mata atau gaze. Gerakan mata atau gaze adalah penggunaan mata dalam proses komunikasi untuk memberi informasi kepada pihak lain dan menerima informasi dari pihak lain. Fungsi gaze adalah memberi umpan balik kepada antara pembicara dan juga pendengar. Nah, untuk yang keenam yaitu proxemic atau bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh adalah lingkungan. Yang kedelapan adalah vokalik atau paralanguage, adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan suara, dan juga kualitas suara dan intonasi. Nah, untuk pembahasan yaitu jenis di bawah ini adalah gambar mengenai jenis komunikasi verbal ya. Ini PPT-nya salah, harusnya verbal bukan non-verbal. Nah, itu kan ada dua, komunikasi verbal lisan dan juga komunikasi verbal berupa tulisan. Nah, kalau komunikasi verbal lisan itu contohnya saya temukan di Instagram SD Muhammadiyah Sukonadi berupa penyampaian materi oleh guru. Dan yang kedua adalah komunikasi verbal tulisan. SD Muhammadiyah Sukonadi menggunakan pamflet yang di-upload di feed IG. Kemudian ini merupakan kegiatan jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah sentuhan atau haptik. Contohnya yang saya temukan di SD Muhammadiyah Sukonadi adalah ketika anak sedang takut, guru memeluk siswa yang bertujuan menenangkan siswa. Dan yang kedua adalah komunikasi objek. Komunikasi objek berupa seragam ya, seragam siswa putri. Kalau seragam siswa putri itu menggunakan jilbab dan juga kemeja dan juga rok panjang. Kalau putra itu pakai celana panjang sama kemeja panjang. Untuk yang ketiga adalah kronemik. Kronemik ini berkaitan dengan bagaimana siswa memanfaatkan waktunya. Nah, di sini ada gambar pamflet. Nah, pamflet ini adalah pamflet prestasi siswa. Nah, dari sini berarti siswa bisa memanfaatkan waktunya untuk berlatih dan sehingga dia bisa juara lomba atau dia memiliki prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa ini menggunakan komunikasi kronemik. Yang keempat adalah gerakan tubuh. Seperti guru memberi jempol atau memberi reaksi jempol. Ini menandakan bahwa guru itu menunjukkan kepada siswa bahwa siswa itu hebat, mantap, dan juga keren itu. Dan yang kelima adalah proxemic. Proxemic ini berupa jarak ya, jarak kita terhadap berkomunikasi, yaitu saya temukan ketika guru mengajari siswa. Dalam gambar ini kan guru mengajari siswa. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah gerakan tubuh. Bukan, yang kelima itu adalah lingkungan seharusnya. Nah, dalam lingkungan ini, dalam
berita acara di website yang saya temukan di website itu ada violet trip. Nah, itu berupa lingkungan. Kemudian ada juga vokalik. Vokalik itu adalah nada bicara ya, nada suara keras dan lembutnya suara. Ini saya temukan di Instagramnya Esti Muhammadiyah Sukonadi dengan penyampaian materi Pekan Muharram yang disampaikan oleh guru. Pasti guru itu memiliki intonasi ya. Dia menggunakan mikrofon untuk memperjelas atau memperkuat suaranya. Nah, kesimpulannya, komunikasi adalah proses penting dalam interaksi manusia dan dapat dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan juga nonverbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, kontak mata, dan elemen yang melibatkan kata-kata. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.